Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau akan berfirman, dan Engkau akan memberikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan kami siap menjalankan firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang merupakan satu seri perumpamaan dalam Matius 13. Jika kita sudah mempelajari dua perumpamaan sebelumnya, yaitu perumpamaan penabur dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, maka perumpamaan selanjutnya adalah perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Dalam Matius 13 ayat 31 sampai 35 bicara tentang biji sawi dan ragi. Nah, Bapak Ibu semua, perumpamaan tentang biji sawi dan ragi ini juga ada dalam Markus 4 ayat 30 sampai 34 dan Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Perbedaannya mungkin akan terlihat seperti ini. Ketika kita bicara tentang perumpamaan biji sawi dan ragi, kita akan menemukan bahwa perumpamaan biji sawi dan perumpamaan tentang ragi ini merupakan perumpamaan yang masih satu konteks atau satu tema dengan dua perumpamaan sebelumnya, yaitu perumpamaan penabur dengan lalang di antara gandum. Nah, perumpamaan tentang biji sawi ini seakan-akan terlihat seperti perumpamaan yang berbeda secara konteks. Bahkan nanti kalau kita bicara ragi, kita akan bisa lihat lagi, lah ini nggak ada hubungannya antara biji dengan ragi. Biji itu bicara tentang tanaman, bicara tentang pertumbuhan, bicara tentang ladang, perkebunan, dan segala macam. Sedangkan ragi bicara tentang roti dan pembuatan roti, campuran pembuatan roti saat di dalam adonan tepung terigu. Nah, tapi hari ini kita akan pelajari apa maksud Tuhan dalam perumpamaan biji sawi dan ragi ini, sehingga perumpamaan biji sawi dan ragi ini menjadi satu tema, satu kesatuan meskipun berbeda konteks. Nah, kita lihat dulu di ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kita bisa melihat Yesus mulai lagi dengan kata hal kerajaan surga itu seumpama. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berkata tentang hal kerajaan surga itu seumpama, bukan Yesus bicara bahwa kerajaan surga turun atau Tuhan surga itu digambarkan sebagai, tapi Yesus sedang bicara tentang pekerjaan kerajaan surga itu adalah. Nah, kita bisa lihat mengapa digambarkan sebagai kerajaan surga itu sebagai pekerjaan kerajaan surga. Karena jika kita melihat subjek atau awal dari setiap perumpamaan dalam tiga perumpamaan ini, karena saya bicara biji sawi dan ragi sebagai satu perumpamaan, satu tema, makanya saya bilang satu perumpamaan. Nah, kalau sang penabur, subjeknya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kita bisa lihat Matius 13 ayat 3. Jadi subjeknya adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Jadi ada satu pekerjaan, ada satu orang yang melakukan satu pekerjaan. Lalu, bicara tentang lalang dan gandum, itu bicara tentang seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Lebih spesifik lagi, pekerjaan itu adalah orang yang sedang mengerjakan satu hal, yaitu menaburkan benih yang baik di ladang milik penabur tersebut. Sedang biji sawi bicara tentang biji sawi yang diambil oleh orang untuk ditaburkan di ladangnya. Nah, ini jadi satu hal yang menggambarkan bahwa kerajaan surga itu adalah satu pekerjaan Allah, satu tujuan Allah. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Nah, kita bisa melihat dalam ayat 32 berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita bisa melihat bahwa Yesus sedang menggambarkan bahwa ada satu hal, yaitu benih yang kecil. Benih itu mampu bertumbuh dengan luar biasa. Benih itu mampu bertumbuh ribuan kali. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa ketika
ketiga perumpamaan tersebut tadi dimulai dari satu subjek atau tokoh utamanya yang sama, yaitu Yesus Kristus yang menaburkan di ladangnya. Jika penabur bicara tentang penabur yang menaburkan dalam tema bahwa tanah yang ditaburkan benih itu menjadi kunci pertumbuhan benih, sedangkan lalang di antara gandum bicara tentang benih yang ditaburkan itu, benih yang baik itu ditaburkan di ladang dan benih tersebut tumbuh, artinya tanahnya baik. Dan yang ketiga ini bicara tentang biji sesawi yang ukurannya kecil. Matius 13 ayat 32 berkata memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ya, kita bisa melihat bahwa benih yang kecil itu mampu menjadi pohon, mampu bertumbuh bahkan lebih besar dari sayuran dan mampu menjadi satu pohon yang besar. Bagaimana biji yang sepele, sederhana, kecil maupun tidak terlihat dengan jelas jika dibandingkan di biji tanaman lain mampu tumbuh lebih besar daripada sayuran lain yang memiliki biji yang lebih besar dari biji sesawi. Itu kunci yang kita harus tahu di dalam biji sesawi. Itu adalah maksud dari kalimat tersebut. Bahkan dikatakan di lanjutan ayat 32 tadi, bahkan menjadi pohon. Ada pertumbuhan ribuan, bahkan puluhan ribu kali lipat dari semulanya yang hanya biji yang kecil tadi. Di kalimat selanjutnya lagi mengatakan bahwa sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya dari biji yang kecil tersebut akan terayomi, bahkan ada kehidupan yang mampu mengayomi kehidupan yang lain. Nah, keterkaitan dari tiga perumpamaan ini adalah kita bisa lihat dari benih yang ditaburkan itu akan muncul kehidupan, dan dari kehidupan akan muncul buah atau fungsinya. Dan dari buahnya akan ada kehidupan yang lain. Perumpamaan biji sesawi bicara tentang tiga hal yang menjadi bukti bahwa kedatangan Yesus atau kerajaan sorga yang diumpamakan tadi menjadi satu anugerah besar dan yang memberikan dampak yang luar biasa. Yang pertama, yaitu apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini, meskipun hanya sebentar, memberikan dampak besar dalam kehidupan manusia. Perumpamaan bicara sawi yang pertama bicara tentang apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Itu membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Dari kehidupan Yesus yang diberikan kepada kita, maka akan ada kehidupan di dalam hidup kita. Kita bisa keluar dari jerat dosa, sehingga kita bisa bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Hal yang kedua, perumpamaan bicara sawi bicara tentang firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh dan berikan satu kehidupan dalam kehidupan kita. Benih atau biji dalam perumpamaan penabur diartikan sebagai firman Tuhan yang ditaburkan dalam dunia ini. Berarti kita juga bisa mengartikan bahwa biji sesawi ini menjadi biji yang digambarkan sebagai firman Tuhan. Firman Allah merupakan awal kehidupan dalam dunia ini. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yohanes 1 ayat 1 lebih menekankan lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman tersebut adalah Allah. Benih diartikan awal dari kehidupan sebuah tanaman secara harafiah, dan juga secara makna teologianya berarti bahwa firman Tuhan sebagai awal dari kehidupan di alam semesta ini. Itulah mengapa firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Ya, dasar kekristenan kita itu, kalau orang bilang dasar kita adalah iman benar. Iman terhadap apa? Terhadap Tuhan. Dari mana kita bisa beriman? Dari firman Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita mengenal Allah dari firman Tuhan yang kita miliki. Dari Alkitab yang Anda buka, Anda akses di HP atau Alkitab fisik Bapak Ibu semua, kita mengenal. Dan ketika kita mengetahui, kita mengenal Allah, kita mengalami yang namanya percaya. Kita mengalami yang namanya Kristus. Nah, makanya perlu seorang Kristen beribadah itu bukan sekadar datang ibadah lalu pulang, begitu lagi hari Minggu datang ibadah pulang. Orang Kristen itu harus beribadah sampai dia merasakan hadirat Allah. Karena apa? Karena itu kuncinya dalam kehidupan kita. Firman Allah bukan sekedar firman yang kita dengar, tapi firman itu menjadi makanan kita yang kita makan. Bukan sekedar kita makan. Karena itu orang Kristen tidak bisa stop sebagai orang Kristen.
Bapak Ibu bilang, wah yang penting saya percaya Tuhan, selesai. Tidak. Karena itu firman Tuhan. Dalam Matius 28 berkata, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya kita tidak hanya sekedar bicara firman sebagai firman yang kita miliki sendiri. Tapi firman yang kita miliki ini, di dalam hidup kita ini, harus mampu kita ucapkan, mampu kita katakan kepada orang lain sebagai kesaksian kita, sebagai Injil kebenaran, sebagai pedang yang bermata dua, yang membelah setiap kesalahan, yang menguluti kesalahan, sehingga orang itu mengerti tentang kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, jangan stop jadi orang Kristen doang. Tapi jadilah murid Yesus yang memuridkan orang lain. Firman Tuhan menjadi kunci dalam kehidupan kita. Menjadi hal yang sederhana, mungkin kecil dalam kehidupan kita. Mungkin kita hanya membaca Alkitab 10 menit, 5 menit, 10 menit dalam satu hari. Tapi firman Allah akan merubah hidup kita seumur hidup kita. Biji sesawi. Biji yang paling kecil mampu menjadi pohon yang besar. Hal yang ketiga, perumpamaan biji sesawi bicara tentang biji sesawi diartikan sebagai orang yang percaya, yang hidup oleh iman. Saya mendengarkan beberapa khotbah yang mengartikan biji sesawi sebagai iman. Itu merujuk pada Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu akan dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di ayat ini Yesus menegur murid-muridnya yang tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit ayan. Dan membandingkan apa yang mereka miliki dengan biji sesawi dalam konteks, nah ini, ukuran iman yang mereka miliki dengan ukuran besar biji sesawi. Jadi, saya melihat bahwa biji sesawi sendiri bicaranya bukan tentang imannya, tapi tentang orang yang hidup dalam iman tersebut. Nah, karena iman tidak bicara tentang oknum atau persen atau bentuk. Sedangkan benih bicara tentang suatu bentuk atau persen. Kehidupan orang percaya yang hidup oleh iman dan hidup dalam iman akan membawa pengaruh besar dalam perubahan dalam iman ini. Jadi iman tidak akan bekerja sendiri. Iman bekerja dalam kehidupan orang. Karena itu kita tidak bisa, kalau bicara senang biji sesawi, kita sedang bicara tentang orang yang memiliki iman. Meskipun imannya itu kecil, tapi iman itu membawa pengaruh yang besar, perubahan yang besar. Membawa satu hal yang membuat dunia ini berubah. Firman Allah itu disebarkan melalui orang percaya. Kehidupan Kristen akan disebarkan oleh kita orang percaya. Jadi kalau saya sedang bicara iman dan kehidupan Kristen, saya bicara tentang pengaruh. Artinya Bapak Ibu tidak bisa, sekali lagi saya kembali ke konteks awal, bahwa kita tidak bisa lagi bicara sebagai orang Kristen yang hidup sendiri, tapi kita orang Kristen yang hidup di tengah orang-orang lain. Lalu setelah kita bicara tentang biji sesawi, Yesus memberikan satu perumpamaan yang melekat dengan biji sesawi, yaitu perumpamaan tentang ragi. Ada yang menarik dari perumpamaan ini, yaitu perumpamaan biji sesawi dan ragi melekat satu dengan yang lain. Dan terlihat tidak saling berhubungan karena biji sesawi dan ragi bukan satu hal yang sama kalau kita lihat secara harafiahnya. Namun dalam konteks perumpamaan ini dalam satu perikop, maka biji sesawi bicara tentang hal yang sama, yaitu hal kecil namun mampu merubah bentuk atau tempat mereka ditempatkan. Matius 13 ayat 33 berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dalam Matius 13 ini menjadi multi tafsir karena Yesus tidak memberikan penjelasan secara detail tentang arti perumpamaan ini. Berbeda dengan perumpamaan penabur dan perumpamaan tentang lalang gandum. Ada penjelasannya sendiri. Ada dua hal yang tafsirannya bisa kita pakai untuk ragi. Yang pertama, tafsiran sebagai bentuk gereja atau orang percaya yang menjadi satu dalam kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan dunia ini berarti kehidupan bermasyarakat. Sehingga kehidupan di sekitar itu akan bertumbuh, berkembang menjadi kehidupan yang diberkati. Itu tafsir pertama. Dan tafsir yang kedua yang saya lebih sesuai karena selama ini dan selama yang saya baca bahwa ragi selalu bicara tentang ajaran sesat yang menyesatkan dunia.
dan orang yang percaya kepada khususnya. Nah, pertanyaannya, mengapa saya lebih cenderung ke tafsir ini? Karena ragi di dalam Alkitab selalu digambarkan ajaran sesat yang menyesatkan orang percaya. Kita bisa lihat dari istilah ragi dalam tradisi Kristiani. Jelas dipahami dalam arti kiasan. Istilah ini digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil tetapi berpengaruh besar. Paulus menggunakan untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat yang menyebar dan merusak orang. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu jadi adonan yang baru, sebagai mana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Kita bisa dilihat dari 1 Korintus 5 ayat 6-7. Kekuatan jahat yang merusak di sini dikaitkan dengan dosa percabulan dalam jemaat Korintus. Nah, Paulus ingin menggambarkan bahwa sikap toleran jemaat Korintus terhadap salah seorang yang melakukan kejahatan percabulan dapat merusak seluruh komunitas. Jadi ragi di sini digambarkan Paulus sebagai gambaran ajaran sesat dan gambaran tentang kebiasaan atau perbuatan yang buruk kan kita secara tidak sadar kita terima dan kita masuk menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kemudian itu akan merusak komunitas kita. Karena itu ragi selalu digambarkan tentang ajaran sesat. Atau saya mau tambahkan sebagai perbuatan buruk yang secara tidak sadar masih ada dalam kehidupan kita. Dan itu merusak adonan seluruhnya. Mengkamirkan seluruh adonan tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, perumpamaan tentang ragi selalu bicara tentang ajaran sesat. Karena itu kita harus berhati-hati. Hal pengajaran sesat itu tidak bisa kita tolerir. Hal kebiasaan buruk tidak bisa kita tolerir. Hal perbuatan buruk tidak bisa kita tolerir. Hal tentang emosi pribadi yang merusak kebiasaan kita tidak bisa kita tolerir. Yang kita bisa terima adalah firman Tuhan, sedangkan yang lain harus kita lawan. Bukan kita lawan dengan fisik, tidak. Tapi kita lawan dengan kebenaran firman Allah. Karena itu dalam Kolose katakan bahwa pakailah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Untuk melawan apa? Ajaran-ajaran sesat tersebut. Karena itu hati-hati dengan ragi yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dari dua perumpamaan tersebut, kita bisa belajar bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah akan menjadi kekuatan Allah yang membawa perubahan bagi dunia ini, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan yang diberkati dalam Yesus Kristus. Artinya kita hidup dalam kebenaran Allah, kita akan menjadi kekuatan Allah. Ketika kita hidup dalam firman Allah, kita akan hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah yang kita hidupi itu akan membawa kehidupan yang benar bagi orang lain. Hal yang kecil yang kita lakukan dalam firman Tuhan akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran sesat dan kebiasaan yang merusak kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita membuat kita jauh dari kebenaran Allah. Jangan asal saja dalam mendengarkan firman Tuhan. Ingat bahwa kita bisa belajar firman Tuhan dari banyak hal di YouTube. Tapi tidak semua firman Tuhan di dalam YouTube itu disampaikan dengan tafsir yang benar. Banyak tafsiran yang digunakan hanya sebagai pembenaran terhadap hikmat yang mereka miliki. Firman Allah bukan jadi kebenaran, tapi firman Allah jadi pembenaran. Bagaimana cara kita melawan tafsir-tafsir seperti itu? Firman Allah yang kita terima, kita renungkan, kita baca baik-baik, kita pahami. Kalau perlu dicatat, supaya apa? Kita mengerti maksud Tuhan dan kita tidak mudah lupa. Mari Bapak Ibu semua, di ibadah KPA hari ini kita belajar tentang biji sesawi dan ragi. Meskipun hal yang kecil, namun dapat menjadi hal yang besar ketika kita berada di tempat yang tepat. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan, kita catat baik-baik, kita jalankan firman Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah kami mampu menjadi biji sesawi yang mampu bertumbuh, bermultiplikasi dengan luar biasa. Kami mampu berkembang menjadi berkat bagi yang lain. Dan lingkungan kami berubah menjadi lingkungan yang baik karena kehidupan kami.
Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melawan ragi-ragi yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang buruk. Sehingga kami benar di hadapan-Mu dan hidup oleh kebenaran Allah dan hidup dibenarkan oleh firman Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk kami semua. Setiap apa yang kami kerjakan, kesehatan kami, pekerjaan kami, ladang kami, setiap apa yang kami lakukan, biar Engkau melindungi kami, memberkati kami, jauhkan kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan biarlah kami hidup dalam kebenaran Allah. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan ini dengan benar, dan kami bisa menjalankan firman Tuhan dengan benar. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.